Bab 4189. Tim dadakan. Oleh karena itu, Erikin tidak dapat menggunakan ruang pemurnian obat untuk mempersingkat proses ini. Dia hanya dapat menempatkan kedua peta di kapal terbang, dan membiarkan permata bintang pemadu untuk menyatukan peta secara perlahan. Sedangkan untuk patung pusaka, Erikin belum menggunakan warisan teknik yang baru. Saat ini, dia sendirian, berlayar di laut yang aneh ini, dan lukanya belum sembuh, jadi ini bukan saat yang tepat untuk memahami teknik waktu. Jadi di sisa waktu, selain sesekali menghubungi Rain dan yang lainnya, Erikin menggunakannya untuk pemulihan. Di ruang pemurnian obat, setelah beberapa hari latihan keras, kultivasi Erikin akhirnya kembali ke fase penilaian 1 penurunan. Meski kekuatan bertarungnya masih belum pulih 10%, tapi setidaknya tidak perlu menutupi aura dengan jubah hitam. Akhirnya bertemu dengan kultivator lain. Dan sore harinya setelah terbang seperti ini, Erikin yang sedang duduk bersila tiba-tiba sedikit mengernyit. Kerohanian Erik terpencar, dia merasakan beberapa sosok terbang ke arah yang sama dengannya, puluhan mil jauhnya ke timur. Tampaknya juga menuju ke arah poin bintang di peta. Terlebih lagi, ketika Erikin menemukan pihak lain, orang-orang ini jelas juga menemukannya. Sebab, setelah merasakan kerohanian, orang-orang tersebut terus mendekati Erikin. Totalnya ada 3 orang, kultivasinya semuanya 1 penurunan, jadi tingkat bahayanya tidak tinggi. Setelah berpikir sejenak, Erikin tidak buru-buru pergi, tetapi pertama-tama menyimpan peta yang setengah menyatu ke dalam penyimpanan tas, dan kemudian menyimpan kapal terbang cahaya ungu, lalu melayang di tempatnya. Di lautan luas ini, dia belum pernah bertemu dengan kultivator lain, dan dia belum mengetahui situasinya di sini. Ketiga orang ini mungkin tahu lebih banyak tentang tempat ini daripada Ercik. Tidak buruk untuk komunikasi dengan mereka. Tidak lama setelah Erikin berhenti, ketiga sosok itu terbang tidak jauh dari Erikin. Teman seiman ini, aku adalah kultivator Carson Yun dari Sekte Awan, keduanya adalah teman seiman Chen dari Sekte Huan Feng. Kami semua terpisah setelah memasuki tempat ini. Kami tidak memiliki kebencian terhadap teman seiman, tolong jangan gugup. Melihat kultivasi Erikin juga 1 penurunan, mereka bertiga juga lega. Seorang pria parubaya pemimpin memberi hormat kepada Erikin dan tersenyum sebagai tanda persahabatan. Ternyata teman seiman Yun. Ada juga teman seiman Chen, marga aku Cheng, seorang pelatihan tanpa partai. Melirik mereka bertiga, Erikin juga dengan sopan membalas hormat. Ketiga pengunjung itu semuanya laki-laki. Kecuali Carson Yun yang berbicara, 2 lainnya lebih muda dan memiliki wajah yang mirip. Mereka jelas saudara kembar. Tapi Sekte Yun dan Sekte Huan Feng ini bukanlah sekte dari benua yang sama. Erikin dengan hati-hati mengamati posisi mereka bertiga. Carson Yun jelas berdiri di depan, sementara kedua bersaudara itu sedikit di belakang, tetapi jaraknya sedikit lebih jauh dari biasanya, dan mereka tampak sedikit waspada terhadap Carson Yun. Jika bukan karena mereka bertiga berakting dengan sangat baik, itu berarti mereka bertiga memang tidak berada di pihak yang sama. Ternyata teman seiman Cheng, teman seiman, tolong jangan khawatir, kami bukan orang jahat, kami juga tidak datang untuk merampok dan membunuh. Ketika Carson Yun mendengar bahwa Erikin adalah pelatihan tanpa partai, senyumnya menjadi lebih cerah. Hanya saja laut warisan ini agak aneh. Belum lagi semua orang terpisah, tempat ini terlalu sunyi. Situasi di sini tidak diketahui, aku pikir lebih baik semua orang bersama sementara sebagai pendamping daripada sendirian. Jadi, aku ingin tahu apakah teman seiman Cheng tertarik dengan bergabung sementara.
Akhirnya, Carson Yun juga menyampaikan undangan. Eric Kin tergoda. Jika sebelumnya kultivasinya penuh, dia lebih suka memilih bepergian sendiri daripada bergabung dengan orang asing. Tetapi sekarang cederanya belum sembuh, seseorang ada di sisinya, meskipun tidak begitu dapat diandalkan, itu mungkin masih memiliki nilai. Meskipun tanah pusaka sekarang tenang, jika tidak ada monster iblis dan tidak ada bahaya, maka ini tidak sejalan dengan sepak terjang Dewa Bintang. Kakak beradik keluarga Chen, ungkapkan pendapatmu juga. Carson Yun melirik kedua bersaudara itu lagi. Teman seiman Cheng, lebih banyak orang memiliki keamanan lebih tinggi, semua orang akan lebih kuat bersama. Kultivator bernama Mileon Chen tertawa. Karena beberapa teman seiman tidak keberatan denganku, kalau begitu aku akan merepotkan kalian. Eric Kin tersenyum dan tidak ragu. Tim kecil bertambah satu orang lagi, senyum Carson Yun semakin cerah. Setelah bergabung, Carson Yun mengaktifkan sebuah kapal terbang, dan mereka berempat masuk ke dalamnya. Saat kapal terbang sedang melaju, Eric Kin pun sempat berkomunikasi dengan mereka bertiga. Kakak beradik keluarga Chen relatif pendiam dan tidak banyak bicara. Tapi Carson Yun ini sepertinya sangat cerewet, mudah bergaul, dan terlihat tidak licik. Singkatnya, Eric Kin juga mendapatkan banyak berita. Misalnya, beberapa orang memasuki lautan awan dari puncak bintang. Artinya, meskipun mereka memasuki tempat pusaka, para kultivator diteleportasi ke berbagai daerah. Namun yang masuk ke tempat yang sama masih relatif dekat. Apalagi, karena Carson Yun dan yang lainnya bisa terlihat dalam beberapa jam, diperkirakan Rain, Tetua Jing dan yang lainnya tidak akan terlalu jauh. Adapun beberapa jam setelah memasuki tempat ini, mereka bertiga sama seperti Eric, yaitu tidak menemukan apa-apa. Mileon Chen mencoba memasuki kedalaman laut, tetapi dia merasakan aura di dasar laut tidak benar, jadi dia tidak berani masuk lebih dalam, hanya bisa mengatakan bahwa rasanya sangat jahat. Pada periode waktu berikutnya, mereka bertemu dengan kultivator yang sendirian dua kali lagi. Salah satu situa yang sangat waspada dan meninggalkan mereka tanpa bergabung. Kali kedua mereka bertemu adalah dua kultivator wanita, satu berbaju hijau dan satu lagi berbaju merah muda. Kedua wanita itu dibujuk oleh Carson Yun dan bergabung. Kini, tim tersebut beranggotakan 6 orang. Dalam 2 jam berikutnya, semua kultivator melakukan perjalanan melintasi lautan luas, tetapi mereka tidak pernah bertemu dengan kultivator lagi, juga tidak menemukan apapun. Semuanya, situa sebelumnya mengatakan ada begitu banyak manfaat, tetapi mengapa kita tidak melihat apa-apa setelah terbang selama sehari? Duduk bersila di atas perahu roh, Carson Yun melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dan poin bintang, aku tidak tahu apa itu. Wanita berbaju hijau juga mengiyakan. Si tua itu juga mengatakan bahwa tanpa poin ini, kita akan tersingkir, tapi aku belum pernah melihat poin ini sebelumnya, dan belum tersingkir. Entahlah, mungkin kita harus menjelajah perlahan. Lihat, semuanya, sepertinya ada pulau di depan kita. Carson Yun sedang berbicara, ketika tiba-tiba ekspresinya berubah, dan dia berdiri dari perahu roh. Benar itu, wanita berbaju hijau itu juga berkata dengan bersemangat. Itu memang pulau kecil, bukan karang. Mileon Chen juga berkata. Akhirnya kita melihat sesuatu yang berbeda. Pulau kecil ini penuh dengan pepohonan. Aku tidak tahu apakah ada harta karun di sana, Carson Yun tertawa. Aku tidak tahu apakah ada harta karun, tapi bahaya pasti ada. Saat ini, kata-kata Eric Kin menuangkan air dingin ke orang-orang yang bersemangat.
Teman seiman Cheng benar, memang ada aura roh jahat di pulau itu, sangat halus sekali. Carson Byung terkejut sesaat, lalu merasakannya dengan hati-hati, lalu menatap Eric Kin dengan terkejut. Aura yang sangat ringan, dia juga menerima pengingat dan bekerja keras untuk merasakannya, tetapi Eric Kin menemukannya lebih awal darinya. Dari segi ini, kerohanian dari teman seiman Cheng ini seharusnya bagus. Bahkan jika ada monster iblis, kita harus turun dan melihat-lihat. Mileon Chen menunjuk ke pulau yang semakin dekat. Bersambung.